Akhirnya, Bitcoin Spot ETF approve atau disahkan oleh SEC selaku regulator di Amerika Serikat. Hi, Morgan. We are just getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC just putting out a statement saying that 11 of these have gotten the green light to trade in the US. We do expect them to start trading tomorrow. Artinya, saat ini Bitcoin bisa diperjualbelikan seperti instrumen reksadana di market Amerika. Dengan adanya Bitcoin Spot ETF juga bisa memicu minat para investor tradisional seperti obligasi dan saham yang sebelumnya masih skeptis dengan value, fundamental, dan masa depan Bitcoin untuk akhirnya bisa menambah alokasi aset investasi mereka karena sudah terregulasi dan dalam tanda kutip diakui oleh negara. Selain itu, dengan Bitcoin Spot ETF yang diterbitkan oleh 11 investment fund terbesar di dunia seperti BlackRock, FundX, ARK Invest, Fidelity, Invesco, dan 6 lainnya dengan dana ratusan juta hingga miliaran dolar akan membuat Bitcoin bisa jauh lebih besar diadopsi oleh institusi dan publik dengan masuk ke instrumen keuangan yang lebih besar. Dengan hype dan market cap Bitcoin yang terus tumbuh signifikan sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, kenapa Bitcoin Spot ETF baru di 2024 ini disetujui? Di video kali ini kita akan bahas mengenai seperti apa proyeksi Bitcoin ke depannya setelah Bitcoin Spot ETF disetujui. Disclaimer dulu, ini bukan saran dan ajakan untuk beli Bitcoin. Saya hanya berbagi insight dan informasi dari berbagai sumber referensi yang ada. Kenapa Bitcoin Spot ETF baru disetujui? Pertama-tama, mari kita bahas dulu kenapa Bitcoin Spot ETF baru disetujui di 2024 ini, padahal market cap-nya terus bertumbuh sejak 2009. ETF adalah salah satu jenis investasi yang sangat populer di kalangan investor Amerika. Sebagai contoh, di Amerika, ETF itu ada beragam, mulai dari ETF saham perusahaan teknologi, ETF saham perusahaan energi, hingga ETF saham syariah. Hal yang berbeda justru dialami Bitcoin karena meskipun Bitcoin value dan market cap-nya terus bertumbuh, selama bertahun-tahun pula SEC sebagai institusi negara yang mengatur dan mengawasi sekuritas dan bursa secara rutin menolak jenis investasi aset digital termasuk kripto, dalam hal ini Bitcoin, dengan alasan kekhawatiran terhadap volatilitas dan potensi manipulasi. Hingga akhirnya, BlackRock menjadi salah satu pihak yang mencoba untuk menginisiasi dan mengajukan permohonan di Juni tahun 2023 atas regulasi baru terhadap potensi kripto dan aset digital yang bisa masuk sebagai jenis investasi dalam format ETF. Momentum permohonan Bitcoin Spot ETF semakin kuat ketika Grayscale Investment memenangkan keputusan pengadilan pada 29 Agustus 2023 dalam upayanya mengubah kepercayaan Bitcoin menjadi ETF. Bitcoin Spot ETF di Amerika bukan yang pertama. Amerika Serikat bukan menjadi negara pertama yang mensahkan Bitcoin Spot ETF, namun sebelumnya sudah disahkan di Kanada, Jerman, Swiss, dan 5 negara lainnya. Tapi kenapa berita Bitcoin Spot ETF di Amerika Serikat ini menjadi sangat amat besar hype-nya dan paling ditunggu? Itu karena Amerika Serikat saat ini masih menjadi negara dengan perekonomian terkuat dan negara ranking 1 GDP terbesar di dunia di atas China. Negara Kanada berdasarkan data sebelum Bitcoin Spot ETF disahkan di Amerika adalah negara dengan nilai aset Bitcoin Spot ETF yang terbesar dengan nilai 2,8 miliar dolar. Kalau Kanada aja bisa mencapai nilai hampir 3 miliar dolar, tentu Amerika bisa berpotensi melewati nilai Bitcoin Spot ETF Kanada dengan nilai mencapai 5 bahkan 10 kali lipat. Potensi lonjakan harga Bitcoin Spot ETF sangat amat besar seperti ETF emas. Bitcoin sebagai store of value juga dijuluki sebagai emas digital atau sering disebut Gold 2.0. Emas sebenarnya, untuk teman-teman yang belum tahu, juga sudah ada spot ETF-nya. Jika melihat data historis emas, yang menarik adalah
saat spot ETF emas pertama kali diterbitkan pada November 2004, membuat harga emas naik pesat selama 8 tahun berturut-turut hingga tahun 2012. Harga emas yang terus melesat dalam 8 tahun tersebut membuat penggalian tambang emas semakin intensif karena harganya yang terus melesat membuat banyak pihak ingin memanfaatkan kenaikan harganya. Case ini tentu aja beda dan gak bisa disamakan dengan Bitcoin. Kenapa? Karena supply Bitcoin sejak awal dibuat berdasarkan algoritmanya sudah diatur hanya akan bisa menghasilkan Bitcoin baru setiap 10 menit, gak lebih dan gak kurang. Jumlah Bitcoin pun yang diproduksi akan dipotong 50% setiap 210.000 blok atau setiap 4 tahun. Jadi, jika Bitcoin kita samakan dengan berdasarkan historical saat ETF emas pertama kali disahkan, maka mulai di tahun 2024 ini bertepatan dengan halving keempat, 2028 halving kelima, hingga 2032 di halving keenam, maka harga Bitcoin akan berpotensi melesat signifikan. Tanpa Bitcoin Spot ETF, value market cap Bitcoin sudah ada di ranking 10 besar dunia. Bitcoin sejak awal hadir ke dunia adalah bukan perusahaan, tanpa CEO, tanpa pemegang saham, dan juga tanpa marketing. Market cap Bitcoin pun ada di ranking 10 besar dunia di atas Tesla, Toyota, Visa, JP Morgan, Mastercard, Coca-Cola, McDonald's, Nestle, bahkan Bank of America yang notabene adalah perusahaan yang sudah sangat familiar dan sudah berdiri puluhan tahun. Catatan impresif Bitcoin ini pun hanya diraih dalam waktu 14 tahun dan tanpa ETF. Sekarang, dengan sudah disahkannya Bitcoin Spot ETF, tentu value market cap Bitcoin berpotensi melesat bukan hanya 2 kali, tapi bisa 5 kali, bahkan tidak menutup kemungkinan 10 kali dari nilai saat ini. Apa minusnya Bitcoin Spot ETF? Bitcoin Spot ETF secara garis besar memang memberikan dampak positif ke market kripto, tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap Bitcoin itu sendiri dan market kripto, tetapi juga harganya in the long run akan melesat. Namun meskipun begitu, tetap ada beberapa minus dan kekurangan dari Bitcoin Spot ETF. Yang pertama, market kripto itu buka 24 jam nonstop tanpa mengenal hari libur dan berlaku jika investor membeli Bitcoin melalui exchange. Namun, jika membeli Bitcoin melalui ETF, maka investor hanya akan dapat membeli atau menjualnya hanya di saat jam operasional bursa, termasuk tutupnya bursa di weekend atau libur karena tanggal merah. Yang kedua, dengan pembelian melalui ETF, maka investor akan dikenakan manajemen fee tergantung kebijakan perusahaan penerbit ETF. Sementara, tanpa melalui ETF atau dibeli langsung melalui crypto exchange, investor tidak akan dikenakan biaya manajemen fee karena hanya akan dikenakan biaya transaksi pembelian atau dikenakan gas fee yang jauh lebih murah bila Bitcoinnya disimpan ke hardware wallet. Yang ketiga, dengan ETF yang artinya sudah diregulasi, maka investor akan jauh merasa lebih tenang karena tidak harus memikirkan keamanan dan adanya track record yang kredibel baik perusahaan penerbit dan kustodiannya atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menyimpan Bitcoin, dalam hal ini Coinbase adalah salah satu kustodian yang ditunjuk. Tapi, ini mengartikan bahwa investor tidak memiliki Bitcoinnya secara langsung karena diwakilkan melalui surat berharga yang menandakan kepemilikan Bitcoin dengan jumlah tertentu. Sementara, tanpa ETF, penyimpanan Bitcoin bisa langsung ke blockchain melalui hardware wallet tanpa perusahaan kustodian. Jadi, dengan disahkannya Bitcoin Spot ETF, ini menjadi satu langkah maju untuk Bitcoin, di mana akan membuat exposure dan banyak pihak jadi jauh lebih tahu dan mempercaya Bitcoin sebagai salah satu store of value dan investasi. Namun di lain sisi, dengan banyaknya institusi menjadikan Bitcoin sebagai instrumen investasi dan potensi kenaikan harganya yang melesat secara jangka panjang, membuat berbagai pihak yang sebelumnya sudah kaya dan bergelimang uang akan semakin kaya lagi di masa depan. Jadi, gimana nih menurut teman-teman tentang disahkannya Bitcoin Spot ETF? Tulis di kolom komentar ya, dan kita diskusi. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.
How big a deal is that for BlackRock? And this was for you a big switch as well, because you were a naysayer for a very, very long time. Yeah, I probably switched. For the first 3 years of thinking about it, I was a naysayer, and about 2 years ago, I switched. And I'm actually, you know, as I said in the last 2 years, I'm a big believer. Are you a believer personally? Meaning, is the Fink family a Bitcoin buyer or a buyer of this new ETF? Well, now I could do that. I cannot, you know, I don't want to compete with our clients, so I don't buy single assets. I'll buy mutual funds. I'll buy single ETFs. So I have an opportunity to do that now. But I'm a believer in it because I do believe it is an alternative source for wealth holding. I don't believe it's ever going to be a currency. I believe it's an asset class.